Halo my friend, ketika iman lemah, Tuhan ada di mana? Pernahkah Anda dalam situasi sangat pelik? Anda terjepit, seolah-olah semua masalah tidak ada jalan keluar. Anda sendirian, tidak ada yang peduli dengan masalah Anda. Bahkan Anda merasa lelah berharap pertolongan Tuhan yang tak kunjung datang. Dan Anda mulai bertanya, Tuhan ada di mana? Di mana Tuhan? Ketika kita merasa Tuhan begitu jauh, apakah benar Tuhan memang sedang meninggalkan kita? Mari kita simak kisah di Alkitab. Ini adalah kisah Elia yang berbaring dan tidur di bawah pohon arar, yang lari ketakutan karena ancaman Isabel yang akan membunuhnya. Sebelum tidur, Elia minta kepada Tuhan supaya ambil nyawanya. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pernyataan Elia ini menunjukkan rasa frustrasi yang sangat dan ketakutan yang sangat. Penyebabnya adalah ancaman seorang perempuan, Isabel, istri Ahab, yang disampaikan oleh orang suruhan Isabel. Respon Elia, takut, lalu bangkit dan pergi tanpa tanya Tuhan. Bisa dikatakan saat itu iman Elia sedang lemah. Nah, kita bisa bandingkan dengan peristiwa sebelum-sebelumnya. Ini adalah kisah ketika Elia menghadap Raja Ahab. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kita lihat Elia dengan berani di hadapan Raja Ahab berdoa, bernubuat bahwa tidak akan ada embun atau hujan kecuali Elia katakan. Hal ini dikatakan untuk memperingatkan Raja Ahab karena Raja Ahab melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Jadi Elia bersembunyi di sungai Kerit karena disuruh Tuhan. Selama di situ Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Setelah sungainya kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat dan Tuhan menyuruh seorang janda untuk memberi makan Elia. Setelah beberapa lama, Tuhan menyuruh Elia untuk menghadap Raja Ahab lagi. Padahal saat itu Elia adalah buronan raja yang harus ditangkap. Namun Elia dengan gagah berani menghadap Raja Ahab. Dan kita tahu kisahnya, setelah itu 450 nabi-nabi Baal disembelih di sungai Kison. Kita lihat apa yang terjadi ketika imannya kuat dan imannya lemah. Dalam hal perkataan, ketika imannya kuat, Elia pakai otoritas Tuhan. Ketika berkata kepada Ahab, mengatakan demi Tuhan yang hidup. Ketika di depan janda, Sarfat mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ketika di tengah-tengah Israel mengatakan, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Dia bersandar penuh pada Tuhan. Ketika imannya lemah, dia pakai pikirannya sendiri, fokus pada diri sendiri, dan merasa dirinya tidak berdaya sehingga mengatakan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia masih memanggil nama Tuhan, namun tidak memakai otoritas Tuhan, tidak memakai kekuatan Tuhan. Kemudian dalam hal tindakan, ketika imannya kuat, ya saat itu selalu menunggu perintah Tuhan. Disuruh pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Lalu disuruh pergi ke Sarfat. Disuruh balik lagi memperlihatkan diri kepada Ahab. Ketika imannya lemah, dia tidak bertanya sama Tuhan, dia bertindak sendiri. Ketika diancam Isabel, langsung pergi ke Beersheba dan masuk ke padang gurun. Kemudian bagaimana dengan pemeliharaan Tuhan ketika imannya kuat?
Saat itu waktu di Sungai Kerit, Elia dipelihara melalui gagak. Ketika di Sarfat, Elia diberi makan melalui janda Sarfat. Ketika imannya lemah, malaikat Tuhan sendiri yang pergi sampai 2 kali dibangunkan. Itulah saudara-saudara. Ingatlah ketika iman kita lemah, Tuhan tidak kemana-mana. Justru Tuhan sebenarnya begitu dekat, Dia sendiri yang datang kepada kita. Seringkali kita juga lupa bahwa Tuhan sudah sering menolong kita, sering berperkara dengan kita. Kita pernah dilepaskan dari hal-hal yang sulit secara ajaib, secara supranatural. Kita pernah disembuhkan dari penyakit kronis dan lain-lain. Toh pada suatu saat iman kita juga bisa lemah. Oleh karena itu, tetaplah pandang Yesus. Iman boleh kecil, namun kita beriman kepada Tuhan yang kuat. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kita harus mengatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan sendiri yang berjanji seperti ditulis di Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan. Kita pegang. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.